Baik. Jadi disinilah Pak saya melihat di mana hukum ini kok banyak di kesewenangan. Nah dari sinilah Pak baru saya melihat mata saya kebuka. Jadi selama ini sorry ya kalau kita lahirnya Pak dari kaum berada, kita nggak tahu masalah orang miskin. Benar. Kita lahir dari Kristen, kita nggak tahu masalah Muslim. Sama. Nggak tahu. Benar. Maksudnya orang cuma ngeliat sorry ya. Iya, it's okay. Kok di kampung-kampung berisik amat ini, misalnya ada aja. Iya. Bukannya kita marah atau negatif, enggak, cuma maksudnya bingung aja. Iya, karena enggak, Karena kita nggak tahu, kita benar. Iya kan? Make sense. Tapi ketika kita mengalami, kita melihat, kalau kita memang mau cari tahu, ternyata kan, ternyata sesuatu yang bagus. Kenapa? Iya. Itu panggilan mengingatkan untuk beribadah, sholat, untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang buruk. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi orang baru, ini toh. Iya. Nah, hal yang sama, ketika pertama kali saya melihat, ya kan, orang-orang nanya gitu loh, kamu ngapain bicarain kilometer 50 kata dia kan. Bilang sama saya loh kayak gitu. Iya. Saya dapat beberapa banyak WA. Vin, jangan ngomongin begitu, jangan kamu bela, dia bilang. Saya bilang, saya ini yang kalian harus tahu bukan membela ideologi seseorang. Betul. Jadi saya bilang, sorry ya, saya ini Kristen dan saya akan tetap Kristen. Iya. Iya kan? Saya memang kepercayaan saya di situ. Iya. Ya mungkin saya dari keturunan orang tua saya, nenek moyang saya dari China. Tapi saya merasa diri saya Indonesia. Sama Bu. Saya lahir di Indonesia, nggak pernah nginjek negara Cina, bahasanya Cina aja gua ngerti. Situ. Jadi kalau orang ngomong Cina, pemikiran saya adalah kamu tidak tahu kamu sedang dipecah belah. Iya. Di situ. Sama. Ya kan? Oke. Berlanjut di situ, saya bilang sama mereka, saya ini bukan membela ideologi mereka, karena dia bilang nanti kamu dengan membantu seperti itu diusut ulang, FPI dan gerombolan radikal mendapatkan kekuatan, nanti bisa menggulingkan negara. Saya bilang kamu terlalu jauh. Saya bilang kamu pikir terlalu jauh. Kita ini harus, yang namanya saya lawyer, saya harus bicara tentang hukum. Saya nggak mau bicara tentang politik. Sama. Saya nggak mau bicara tentang suku agama. Siap. Ya kan? Tapi kenapa saat ini saya bawa itu? Karena saat ini sudah terbukti bahwa itu rekayasa. Nice. Kenapa saya bilang terbukti? Ya. Alat bukti itu ada 5 kalau berdasarkan undang-undang pidana. Ya kan? KUHP itu 184 bilang ada 5. 1 keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, keterangan terdakwa, ya kan, sama bukti surat. Siap. Nah kalau saya melihat dengan petunjuk yang ada, Feby Sambo dijadikan tersangka pembunuhan, berarti ini petunjuk bahwa integritasnya nggak baik. Betul. Dan ternyata kilometer 50 ketika dibilang nggak ada penembakan apa segala macam, yang ngomong itu Hendra Kurniawan, yang notabene anak buahnya Feby Sambo dan juga ditahan terhadap penyelewengan atau merekayasa penyidikan. Iya, obstruction. Nah, satu hal Pak, ya satu hal, orang itu nggak mungkin dia melakukan itu sesuatu yang sangat frontal kalau sebelumnya tidak seperti itu. Jadi ini kita talking about karakter. Karakter itu nggak terbentuk overnight. Nggak cuma satu malam. Betul. Hari ini misalnya Bapak betul. besok tiba-tiba jadi jujur. Nggak mungkin. Jadi kalau hari ini dia ternyata bisa merekayasa seperti itu, that means sebelum-sebelumnya pun juga ada hal-hal yang dilakukan. Iya, udah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Nah kalau dalam hal Hendra Kurniawan, saya kenapa bisa tahu? Karena istrinya itu si Sally itu adalah lawyer, dan beliau itu pernah ada klien yang dimana lawan sama klien saya. Jadi tahu juga. Dan kenapa saya bisa tahu? Karena kanit klien saya telepon saya bilang, saya dapat intimidasi, dapat tekanan dari Propam DNA. Dan KDNA-nya Hendra Kurniawan yang ya kita ya nggak munafik lah kalau istrinya kerja jadi lawyer nanganin kasus. Iya. Masa dia pulang ke rumah kagak ngomong? Iya, benar. Dan ada satu ini rahasia umum gitu. Di dalam institusi itu kalau suaminya bintang 1, istrinya itu bintang 2. Kalau suaminya bintang 2, istrinya itu berarti bintang 3. Karena nggak sedikit jenderal polisi itu kalau udah yang di rumah telepon itu langsung pulang gitu. Itu udah ada itu. Pernah dengar yang begitu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi
kebayang nggak kalau Pak Hendra Kurniawan itu dia brigjen terus istrinya lawyer begitu, ya ini kan lebih atas berarti dari Pak Hendra gitu ya. Bisa Bukan hanya di situ, kalau kita bicara Wah, ini asik. teori konspirasi Pak, Iya, siap. itulah sumber untuk duitnya nanti. Oke. Karena polisi terima duit langsung itu kan korupsi. Iya, benar benar. Kalau istrinya kerja ya. kan normal. Oke, Ya kan? Istrinya siap. bilang, klien kamu kenapa? Oh, klien bapak kenapa? Oh, saya ditahan. Tanam di mana? Di Polda. Polda mana? Jatantras. Siap berapa buat penangguhan? Kan gitu. Iya, iya. Selesai. Iya, jadi klien Siap berapa? Kan kalau Iya. dia bayar, istrinya Ke lawyer. suaminya selamat. bukan kalau bayar Lawyer polisinya bukan selamat. korupsi. Bukan, iya benar. Itu loh. Iya. Jadi orang harus cermat di sini. Ya, gua belajar banyak sama beliau nih. Orang harus cermat, Pak. Jadi saya melihat di sini, ya kan. Kenapa seperti itu? Ketika kita melihat, oh, Hendra Kurniawan yang bilang bahwa, ya kan, si orang-orang polisi-polisi Karnek itu yang nembak itu polisi-polisi dari Polda Metro yang menembak katanya sudah sesuai prosedur. Iya. Tapi yang ngomong orang bermasalah. Ya, berarti nggak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya karena itu Betul. bilang karakter. Iya. Itu adalah petunjuk, tapi petunjuk kalau dikumpul-kumpulin, nah Iya. inilah menjadi sebuah alat bukti. Bahkan petunjuk itu alat bukti. Benar. Nah, ini saya mulai ngobrol sama Ko Alvin, otak saya jadi otak intelijen dikit nih. Di sini saya melihat ternyata kekuasaan Polri ini yang oknumnya ya, itu kami melihatnya sudah sangat luas sekali, itu udah sampai ke DPR, udah sampai ke pejabat-pejabat lain, karena nggak sedikit kami melihat oknum-oknum pejabat itu. Dari kasus Verdi Sambo yang masalah kasus Brigadir J ini, itu kan cuma kasus tersendiri itu, Brigadir J. Makanya saya bilang Brigadir J ini harus jadi pahlawan dia. Karena dari dia itu terbuka borok-borok yang lain itu. Nah, pejabat-pejabat yang di luar dari institusi kepolisian itu berbicara, contoh ini ya, kayak Kompolnas, Komnas HAM yang kelihatan banget dia ngelipat kertas, terus ada beberapa anggota dewan ngomong ya udah kasusnya itu aja gitu. Mereka takut kalau ini terbuka. Menurut Ko Alvin sendiri, kita ini kan udah ngelihat nih petunjuk-petunjuk nih. Kadang-kadang kan mereka memang nggak mau menggunakan petunjuk itu. Andai kata pihak kepolisian tidak mau melebarkan permasalahan ini, andai kata lo ya, nggak mau. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih sama-sama? Bang, izin mungkin sebelum ke situ, ya kan, kita pertajam dulu tentang kilometer 50, Bang. Karena Oke. gini, ya kan, tadi saya baru bilang petunjuk dari Verdi Sambo sama keterkaitan Hendra Kurniawan. Ini Janggalan ini asik kilometer nih. 50 ini banyak. Apa Ya, aja Bang. tuh? Jangan gue yang ngomong, kalau gue yang ngomong bahaya. Contoh yang dari kasus Brigadir J, ini sangat berbeda loh, ya, di dalam hal tembak menembak Iya. sama ditembak mati pembunuhan berencana. Tahu nggak? Itu bisa berubah begitu cuma dua hal. Satu adalah keterangan saksi, kedua adalah keterangan ahli forensik, Bang. Nah, Anda lihat nggak kesamaan antara Brigadir J dan Sama. kilometer 50? Iya. Gini, kesamaan yang paling pertama adalah dua-duanya saksinya udah mati. Iya. Jadi Brigadir J ini udah mati, yang FPI ini Ini juga udah mati. Ya. Jadi yang untuk menyangkalnya itu Ini kagak nggak ada, hanya pengakuan sepihak dari Dari- sekian banyak orang. Iya. Nah itu di pidana ada bilang kalau dari sama polisi aja yang ngomong, oh itu dia misalnya melawan, itu satu saksi bukanlah saksi. Mau ada 100 orang tapi keterangan dari pihak yang sama polisi, itu dihitungnya satu. Jadi dia tuh nggak ada alat bukti menanyakan bahwa itu terjadi. Tembak menembak. Bukan menembak-menembak, kalau yang dalam hal FPI itu ya Pak, tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Ada saksi Iya, iya. untuk menyatakan itu Iya, iya. tidak ada perlawanan. Iya, iya. Yang kedua adalah forensik, Pak. Jadi perbedaan pembunuhan berencana sama tembak menembak. Ketika tembak menembak kan ketika forensiknya itu menentukan, oh ini ada di tembok nih dari dia seolah-olah. Iya. Nah forensiknya memasukkan seolah-olah ada, iya. padahal tidak. Nah ini kan forensik dan ini sama Iya, iya. dengan yang ada di kilometer 50. Jadi gini loh, teman-teman itu harus cerdas. Ya, digital printnya ini ya sama, mastermind-nya sama. CCTV hilang, kayak disambung juga hilang. Ya kan, tim-timnya
propamnya sama, Iya. itu juga puslapor sama. Iya. Gitu. Tapi ada yang beda kok. Ada yang beda nih. Waktu KM 50 itu Fadil Imran dan Dudung ngomong konferensi pers. Tapi waktu Verdi Sambo ini Fadil Imran cuman tanya Mabes, ada apa Pak Fadil? Menurut Ko Alvin sendiri, kenapa Pak Fadil begitu? Mestinya kan ini wilayahnya dia nih. Jadi gini ya, kalau saya lihat Fadil ini main aman. Main aman ya. Main aman. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja, ya kan, kalau menurut saya ya, Kapolda paling gak ada mutunya tuh dia. Lu? Kenapa saya bilang seperti itu? Iya. Nggak, jujur aja. Siap. Saya bicara sebagai lawyer. Lawyer. Saya Iya. menangani kasus investasi bodong. Siap. Satu pun kasus investasi bodong di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Satu pun. Jadi kita ngomong mahkota itu 7,5 triliun. Itu terlaporan Raja Sabta Oktohari. Sama Raja Sabta Oktohari aja takut. Kenapa saya bilang takut? Saya tanya deh, kita simpel tadi hukum apa tadi, equality before the law, ya kan? Habib Rizik belum dipanggil 3 kali aja Udah sampai dikuntut. diikutin, Iya. ya kan? Tahu nggak si Raja Sabta Oktohari ini dipanggil berapa kali sama penyidik? Di dalam lidik dia diundang 7 kali undangan, nggak dateng, nggak berani jemput paksa polisinya. Jadi polisi ini, makanya ini yang saya bilang ada Jenderal Banci. Bukan saya benci loh. Iya benar. Banci ini bukan dalam hal jenis kelaminnya dia ganda atau apa. Tapi Banci ini orang yang nggak berani sama penjahat. Penjahat. Iya iya iya. Karena mungkin dapat juga gitu, mungkin ya kan. Itu dia. Nah, dapatnya itu bukan mungkin lagi. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Sepele, Pak. Siap. Raja Sabta Oktohari gemplang 7,5 triliun itu sudah kami laporkan di Polda Metro sudah 3 tahun, ya sudah 3 tahun. Nah, terbukti dia adalah ketua Olimpiade Indonesia KOI si Raja Sabta. Ketua ISI siapa sekarang? Ikatan Sepeda Indonesia. Fadil. Bukan. Raja Sabta lagi. Listio Sigit. Oh Listio Sigit. Kapolri. Orang lagi. Dapat jabatan Iya. di olahraga. Entah ketua ISI. Iya. Ya kan? Fadil Imran jadi ketua PBSI. Bulu tangkis. Bulu tangkis, Iya. sekretarisnya dia di situ. Iya, kan. iya. Sekarang balik lagi, Pak. Kalau ada kedekatan, sulit nggak untuk menindak? Sulit. Contoh Ferdi Sambo sama Iya. Fadil Teletabis. Iya. Kedekatan, aduh, adikku, cium-cium terus, gitu kan. Iya. Akhirnya apa yang terjadi dengan penyidikan? Kagak beres, rekayasa. Anak gue juga lihat, atasan gue deket. Iya. Gua bilang tersangka, besok gue pindah kali ini ke Kutub Utara. Nah. Udahlah, bebas sesuai aja. Abang mau Iya. apa deh? Nah. Asal abang seneng. Gitu. Oke. Nah, Ini tapi yang ada kita yang lihat. lucu nih. Beberapa pamen dari Polda Metro Jaya kan udah masuk nih. Udah masuk. Tapi Pak Fadil kok masih aman-aman aja? Kenapa ya? Kuat, Pak. Oh, kuat Fadil ya. Kuat. Jadi anchor di kepolisian itu zaman Listio itu 3 anchornya. Iya, jangkar. Itu, iya. Jadi fondasi dia. Oke. Listio. Jadi sebelum Ferdi Sambo itu sebenarnya Listio, Fadil, sama Niko Afinta. Niko Afinta yang Jatim. Itu yang istilahnya berprestasi. Iya. Ya kita tahu kan prestasinya Iya. di mana kan. Iya, prestasi. Itu. Oke, Jadi oke. Itu mereka bertiga itu akan paling sulit. Oke. Karena kenapa? Jangan dipandang Kapolda itu lebih rendah daripada bintang 3 loh. Karena kita bicara lahan. Kapolda Metro Jaya itu punya lahan yang gede. Iya. Tempat basah itu. Kapolda Jatim pun sama. Iya. Itu dikasih ke orang-orang. Yang memang Jadi bisa aja bintang 3, tapi kalau contoh misalnya Baharka, urusannya apa? iya. Lahan duitnya di mana? Iya. Jadi Maksud saya tuh belum tentu bintang 3 itu lebih bagus penghasilannya dibanding bintang 2, jangan salah. Iya, saya tahu itu ada beberapa pejabat bintang yang memang bersih beliau-beliaunya dan itu memang nggak Udah dipakai. itu setorannya banyak, Pak. Kenapa saya bisa tahu? Judi contoh. Judi itu seharusnya judi online terutama ya ditanganin oleh unit subdit cyber. Seharusnya cyber. Kenapa saya bilang harusnya cyber? Karena itu online. Untuk mengetahui traffic atau bagaimana. Tapi kenyataannya tidak, Pak. Kasus-kasus judi online mayoritas ditanganin oleh Resmob.
Kasubditnya Handik. Handik Julvan itu masuk juga Handik. Masuk juga dia. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? 2 kanitnya dia saya laporin polisi untuk pemalsuan BAP. Jadi yang dia sikat itu bukan bandar. Yang dia sikat itu siapa yang pegang rekening padahal cuma dibeli rekening. Jadi misalnya abang buka rekening di BCA, modal 100.000, jual ke orang 750. Nah, rekening itu dipakai buat keluar masuk ke uang judi aja. Nah, ketika ada uang di situ, misalnya 200 juta, polisi tahu ya kan, digerebeklah itu rekening, diambil. Nah, orangnya kan atas sama abang, abang ditangkap. Yang diambil uangnya 200 juta, diambil sama polisi 200 jutanya. Orangnya di penjara 9 bulan. Jadi itulah untuk memasukin kuota adanya kasus judi online. Jadi yang dimasukin dan ditangkap itu bukanlah bandar, Pak, ecek-ecek. Untuk naikin jumlah kasus bahwa ini loh kita ada penanganan kasus judi. Tapi apa aja dalam kasus judi kan dia nggak perlu terangin. Iya, makanya sering juga dalam konferensi pers itu ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui publik, mungkin itu ya. 2017 itu ada puluhan orang ditahan, Pak. Main 50.000 aja ditahan. Bandarnya kagak ditahan. Padahal polisi tahu itu siapa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kan di situ. Itu di dalam tahanan itu ada 1 orang tahanan juga namanya Pak Daeng. Dia itu yang biasa ngasih ke Polda. Jadi ke dirnya, ke Kasubdit, dia ngasih, Pak. Iya. Ini baru dari judi, belum dari... Itu baru dari judi-judi yang biasa yang perumahan tuh. Yang di Mangga Besar waktu itu ditangkap. Belum prostitusi. Belum narkoba. Berarti ini boroknya besar banget ini ya, kok ya? Infonya dari bandar yang terbesar. Ini bandar kan banyak, Bang. Dari satu yang terbesar, itu sebulan setorannya 30 miliar. 30 M. Untuk Jakarta? Seluruhnya? Untuk satu bandar yang terbesar ini. Bandar kan ada banyak kan? Iya, nyetornya di daerahnya bandar itu ya? Iya, daerahnya bandar itu. Oke. Ko Alvin, by the way ini udah panjang banget. Tapi ada pertanyaan satu nih. Andai kata kami nih akan, kita ini jujur aja. Saya mau ngajak sebuah pergerakan rakyat. Artinya bersatunya rakyat Indonesia. Tadi Ko Alvin dari awal sampai akhir kita ngelihat banyaknya borok di polisi dan itu ada juga DVD et impera dan kita juga nanti next kita akan bahas buzzer kali ya. Menurut Ko Alvin gimana nih? Kasih kisi-kisi untuk yang tentang buzzer kira-kira kok asik nggak dibahas itu kok? Pernah tahu soal buzzer ya? Ya itu juga sebagai alat untuk DVD et impera. Saya malah curiga dari cerita Ko Alvin ini buzzer ini dapat duit jatah dari sini kali ya. Biar tapi tahan itu guys. Nah, kami pengen mengajak Ko Alvin, ini kan jelas nih ya, saya turunan Arab, Ko Alvin turunan Cina, saya Muslim, Ko Alvin Kristen. Ini ajakan untuk bergabung semua umat beragama, rakyat Indonesia untuk melawan arogansi aparat ini. Gimana menurut Itu sangat bagus, Pak. Karena gini, sebenarnya saya sedang menginisiasi ya minggu ini kita mau ketemu dari beberapa pentolan-pentolan yang inilah dari beberapa pihak lah, gitu ya. Nah itu penting, kenapa? Karena memang tujuan saya ya kan bicara seperti ini bukan untuk menghancurkan negara, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi mengkritik agar pemerintah tahu apa yang mesti dibenahi. Nah masalahnya ya kan mereka nggak bisa self repair, Pak. Nggak bisa membenahi dengan diri sendiri. Ini butuh bantuan dari masyarakat, Pak. Nah, kadang-kadang gue minta maaf ini, saya sependapat sama Ko Alvin. Kalau saya yang berbicara seperti Ko Alvin dari mulai beberapa setahun lebih sudah, itu saya akan diserang oleh tadi itu buzzer, dikira saya anti pemerintah. Padahal jujur aja memang kebijakannya yang salah. Seolah-olah pemerintah itu membayar orang-orang yang sengaja memojokkan orang yang mengkritisi gitu kok. Tapi kapan kira-kira itu acaranya kok? Akan kita viralkan juga nih. Nanti kami diundang kita ya. Boleh kalau mau datang nanti di LQ Kembangan. Siap kalau begitu kok. Kita mau adakan jadi beberapa pentolan yang dibilang orang radikal, ada juga aktivis yang vokal. Gitu. Kita di sana itu saya udah kasih tahu nih kita dari berbagai dan saya udah WA mereka bilang setuju. Justru mereka juga pengen bersatu. Ayo, karena gini mereka udah muak dengan sistem di Indonesia ini yang penuh dengan lumpur. Kita nih lagi kotor-kotoran semua. Benar. Masyarakat ini udah gerah, Pak. Kita lihat ini kotor, kita mau berubah, tapi masalahnya pemerintahnya ini setengah hati.
Benar. Sekarang gini Pak, kita ngomong jujur aja ya kan. Kapolri ini contoh, dia udah tahu bermasalah, tapi dia tersandera. Buktinya apa? Ketika dia tahu masalah Ferdy Sambo, ini sekarang yang dia cuma bicara adalah siapa yang tidak sanggup angkat tangan. Lah itu kan pertanyaan anak kecil Pak. Siapa yang tidak sanggup angkat tangan? Kan nggak mungkin punya. Kalau orang punya leadership, sorry ya. Iya. Kita bicarakan leadership. Sorry Pak, Bapak Kapolri itu adalah orang nomor 1 di kepolisian. Iya. Seharusnya begini, Kapolda Metro Jaya, kamu sudah tahu kan hal-hal apa yang menjadi penting? Contoh investasi bodong. Pemerintah tuh udah ngomong berapa kali? Iya. Mafia tanah. Mafia tanah. Presiden ngomong udah 4 kali. Iya. Ya kan? Kapolda, saya minta kamu perintahkan dong. Iya. Kan bosnya. Bisa, iya. Kapolda, saya perintahkan kamu. Investasi bodong tuh si Alvin dan kawan-kawan Iya. sudah banyak track tuh. Ada semua kagak ada satu pun beres. Iya. Minimal bulan ini 1 ya, lu kasih kepastian hukum. Bener dong? Benar. Kan Normal itu, normal. Iya, kasih iya. batas waktu, kasih dia target. Siap. Jangan cuma bilang siapa yang nggak sanggup angkat tangan. Lah, mati juga nggak ada yang mau tahu. Angkat tangan. Saya cuma lihat, aduh, sorry ya, ini Kapolri yang saya cintai. Iya. Tapi kok nanganin kayak begini Pak, aduh. Mungkin supir saya lebih pintar kalau cuma kayak begitu doang. Siap. Saya nggak mampu angkat tangan. Aduh. Iya, iya, Kalau iya. ada tuh petugas tol, kamu mampu nggak gini? Dia nggak mampu juga, dia butuh duit, ya Siap. dia bilang mampu kan gitu. Siap, Harusnya siap. tinggal dinilai dong, kasih penilaian dong, scorecard dong. Iya. Kapolda apa ininya, ya kan? Kapolres. Kapolres apa? Dia Iya. tahu misalnya judi. Iya. Kapolri saya udah kasih lo listnya lo. Ini Pak Bandara si A, si B, si D. Udah saya kasih. Saya bilang prostitusi Pak, Iya. nih Pak, nih Malioboro nih 1001 di sini, ini di sini. Ini bosnya nih Raja Mas di sini. Oke, oke. Tahu nama-nama. Oke, Saya oke. kasih dia. Oke. Kalau di media kita nggak ngomong. Iya, oke, jangan. Nanti saya kena. Oke, gini. Andai kata nih, ini andai-andai aja, andai-andai. Andai saja Pak Kapolri bilang gini, udahlah biar Alvin diem, udahlah dia mau minta apa dikasih gitu. Yang penting diem dan itu. Kira-kira kalau Alvin jawabnya apa? Bapak, ini kan saya udah difasilitasi kemarin sama Ferdy Sambo. Jadi saya WA beliau kasih saya Ferdy Sambo, anak masnya Ferdy Iya, Sambo, iya, iya. pembantu. Iya. Dan Ferdy Sambo ketika ketemu saya, dia bawa itu semua Hendra, Iya, Benny iya, Ali, iya. itu semua ada. Dan semua nama itu Pak, Iya. ya kan? Ini loh. Oke. Kalau kita mau bener Pak, satu hal, Siap. kalau kita mau bener, kita jangan takut, kita Siap. jalanin. Karena kenapa? Siap. Kita ini akan dibantu dengan kekuatan Kekuatan Tuhan. Kalau Itu. kita bener loh. Iya. Jadi gini Jadi, kok. kita nggak usah khawatir, oh nanti abang bilang dia apa-apain. Pak, saya yang ngancam saya udah banyak. Bener dan itu Saya mobil taruh di Polda Metro pun dihancurin Pak, di dalam Polda enggak. hancur, Mercy. Nah, jadi berbicara soal tadi Dipikir mobil saya dihancurin, padahal Iya. mobilnya mobil lawyer yang Iya, lagi iya. ngobrol sama saya. salah Kantor mobil. di sini, abang lihat, satu-satunya kantor yang pakai pintu besi lengkap Iya. 3. Iya. Kita ini udah berkali-kali di demo sama ormas. Jadi mereka nggak menang secara hukum. Pakai iya. Jadi Calvin tadi ada Calvin bilang tentang kekuatan Tuhan. Ini perlu kalian tahu kenapa gua juga seneng banget dengan orang yang beriman walaupun berbeda keimanan. Karena kalau orang yang beriman itu berbuat sesuatu di dunia ini bukan untuk dunianya. Karena orang yang beriman dengan Tuhan pasti mau apapun keimanannya. Betul. Itu mereka meyakini, orang-orang tersebut meyakini bahwasanya akan ada kehidupan setelah mati. Betul. Nah, itu yang walaupun berbeda keimanan, saya respect banget sama agama Kristen supaya kita kita berbicara Saling respect. Iya, saling respect karena saya juga berteman dengan banyak dari pendeta juga ada beberapa kami kumpul. Saya bilang begini, ini mudah-mudahan sebagai penutup yang baik dan awal yang baik. Anda menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Betul. Ya, kita berbeda cara menyembahnya. Betul. Kita berbeda kitab sucinya. Kalau ada yang mau marah bukan lu sama gue kok. Ya Tuhannya deh. Betul. Bener gak sih? Betul. Ya, lu sama gue sama-sama sama Tuhan gitu kan. Kita jalanin, ini gue yakin yang ini, lu yakin yang ini. Selama kita di dunia kita bersahabat.
Nggak harus muka Arab, terus muka Cina, terus nggak cinta Indonesia begitu. Betul. Belum tentu yang lahir besar orang Indonesia Cinta sama Indonesia. cinta sama Indonesia. Karena yang terjadi sekarang lo lihat itu. Benar nggak sih? Benar. Ya, dan ini mudah-mudahan jadi awal yang baik persatuan Indonesia. Setuju. Dan kami jujur ya, saya punya apa itu namanya, organisasi Majelis Penderitaan Rakyat namanya. Tapi ya namanya penderitaan, kok menderita memang. Ya, itu memang dari segala apa ya elemen, bukan organisasi keagamaan, bukan. Ya. Jadi memang murni masyarakat Indonesia yang memang merasa menderita. Menyatakan, saya sebagai foundernya menyatakan akan bergabung bersama gerakan Ko Alvin untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih Ko Alvin. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesan buat subscriber nih. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya. Pihak sana pasti akan mencoba bilang bahwa ini adalah perkara sepele. Jadi perkara ini dianggap kecil. Saya kasih tahu teman-teman loh. Ini perkara ini bukan perkara kecil loh. Dan kita ini kadang dalam hidup ini hanya dikasih satu kesempatan. Ini nih Brigadir J ini memberikan kita satu kesempatan. Jadi kalau menurut saya beliau ini sangat biasa memberikan kita satu kesempatan untuk bisa merubah Indonesia. Ya, untuk bisa terjadi reformasi, dan reformasi itu tidak akan terjadi kalau kita cuma berharap polisi akan membenahi diri mereka sendiri. Karena selama Kapolrinya masih dari kepolisian tidak akan berubah itu, karena dia ada konflik of interest satu, terus kedua tersandera masa lalu. Dan ketiga ya, hukum di Indonesia ini adalah fondasi. Jadi kalau kita bangun rumah seindah apapun cat pintu dan lain-lain, kalau fondasinya berantakan lemah itu akan hancur semua. Dan inilah yang teman-teman harus melihat, ini sudah saatnya kita bersatu, Pak. Lupakan mau agama apa kita, suku apa kita, we are one Indonesia. Jadi NKRI ini jangan kita cuma bilang oh negara kesatuan, tapi benar-benar kita tuh satu. Ya, kita harus lupakan perbedaan-perbedaan itu, karena itu diciptakan oleh penguasa agar supaya apa? Supaya mereka kuat menjajah kita. Karena Pak Karno itu juga bilang, Bung Karno, kedepannya kalian melawan itu bukan penjajah asing, melawan saudara sendiri, teman-teman. Jadi kita ini harus kuat di mana membangun pemerintahan dari rakyat. Jangan yang cuma katanya pemerintahan dari rakyat, tapi yang ada itu diktatorship. Benar. Ini berbahaya. Dan ini kita akan siap melawan kok. Ya, kita harus bersatu, Pak. Bersatu, Oke. bersatu. Siap. Terima kasih kok.